memang karena lintas jarak jauh, banyak juga yang pakai roof box yang merek-mereknya saya nggak tahu. Jadi, nah ini apa ya? Ini merek apa ya? Oh bentuknya bagus juga, oh bentuknya lucu juga. Tapi saya melihat di jalan, kok ada yang goyang begini. Halo guys, hari ini saya mau coba sambil bercerita, sambil juga kita sharing tentang pengalaman kita. Banteng Mas itu bermulai dari 2008 di Pasar Mobil Kemayoran. Nah, waktu itu kita dari awal memang sudah berfokus di aksesoris 4x4. Nah, pada saat itu masih sangat bisa dibilang aksesoris karena memang bentuknya aksesoris, jadi tambahan roll bar, tambahan lampu, tambahan towing, tow bar. Dulu namanya bukan Banteng Mas, tapi namanya Buffalo 4x4. Tapi ternyata orang daerah sangat sulit banget mengingat itu, kemudian kita rubah jadi Banteng Mas saja. Nah, berjalan waktu, kita punya problem di libur anak sekolah, Lebaran, libur panjang ya. Jadi libur panjang ini ada libur anak sekolah, Natal, Tahun Baru, Lebaran gitu kan. Saya jalan-jalan waktu itu terinspirasi dengan roof rack. Oh, ternyata orang ketika libur panjang butuh bawa bagasi yang ekstra lebih di atas. Akhirnya saya ingat sekali waktu itu saya belum menikah dengan istri saya, kita ke Purimo, kita lihat ada rodaling di situ. Nah, dia pajang roof box Thule. Nah, dari saat itu kita, kenapa nggak ini aja? Kenapa harus pakai roof rack? Kenapa mesti ribet banget? Kenapa udah punya roof rack-nya, naruh barangnya mesti ribet banget? Pikirin cara ngiketnya, size-nya, apa segala macem deh. Kemudian kita pelajarin tuh. Waktu itu di orang rodaling, namanya Panike. Itu sumuran lah. Nah, dia yang buka jalan kita untuk sampai sekarang kita masih menjual roof box Thule. Nah, itu jasanya Panike pada saat itu yang saya masih inget banget, persis namanya. Berjalannya waktu kita kita menjual roof box Thule dengan bertambah pesat. Dan kemudian kita lihat pada saat sekarang, roof box itu jadi tren, roof box itu jadi satu, gaya modifikasi baru. Jadi waktu kita ke SEMA pun kita lihat mobil-mobil yang ceper, sports car itu kayak Audi, BMW, Wagon itu pakai roof box Thule yang pendek-pendek, ceper-ceper, itu jadi style di sana. Nah, kemudian kita tularkan melalui Mr. Gofar. Waktu itu Mas Gofar datang ke tempat kita. Saya nggak kenalin karena kan kita dengernya radio ya. Suaranya kok familiar banget gitu kan. Nah, waktu itu saya tanya, Mas, kayak saya sering denger deh suaranya di mana ya, pada di TV atau di mana gitu. Dia langsung memperkenalkan diri, saya punya radio, Gofar ini. Nah, waktu itu dia beli crossbar Thule. Nah, kemudian kita tawarkan, Mas, saya kasih harga khusus mau nggak? Nih saya di SEMA lihat kayak begini, roof box-nya ceper kayak gini-gini, mau nggak? Lu jadi influencernya gitu kan. Dan ternyata dia oke, saya kasih harga khusus ya. Dia beli, Mas Gofar waktu itu, pada saat itu dia beli. Ketika kita kasih harga khusus, dia sangat excited dan akhirnya dipasang. Dan kemudian seperti kalian lihat, roof box menjadi tren baik untuk kebutuhan, kemudian untuk gaya modifikasi yang lumayan keren lah. Nah, yang mengganggu dan menjadi problem itu di kita, kita kasih tahu dulu kenapa kita menjual roof box. Karena satu, faktor safety. Karena faktor lu buka, lu taruh barang-barangnya berantakan, asal itu bisa ditutup, jangan lupa dikunci, semuanya aman. Selama indeks lotnya itu sesuai dengan kapasitas boxnya. Rata-rata itu 75 kilo. Ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Nah, jadi daripada itu, kita kan sebagai penjual, saya sangat senang sekali. Karena sampai sekarang, itu tahun 2008, sekitar 2010 lah kita menjual sampai sekarang. Berarti kalau dihitung sekitar 12-13 tahun, kita menjual itu dan tidak ada komplain satupun. Tidak ada kecelakaan, tidak ada istilahnya orang, wah bete nih pakai roof box gini-gini apa segala macam. Nah, itu akhirnya membuat kita semakin percaya diri gitu kan. Kita berdagang, berjualan, tidur tenang, customer juga tidak kecewa, semua happy, dan ya itu berlanjut bertumbuh. Nah, kenapa Thule? Waktu itu pada saat itu pilihannya memang hanya ada Thule. Kemudian ada H-Pro. Nah,
Kenapa harus branded? Nah, ini juga sekalian menjawab kenapa kita tuh di Bantai Mas tuh halu hati-hati banget. Kadang stigma negatif akan memberikan ketika jualnya barang branded mulu, lu jualannya barang impor mulu. Nah, itu bisa dibilang kayak begitu tuh sebenarnya salah. Kenapa kita jual barang itu? Contohnya Thule. Di Eropa itu, dan dia masih made in Jerman, di Eropa itu dipakai memang untuk seliweran untuk jarak jauh, panjang. Mobilnya kenceng-kenceng. Kalau kita lihat di Jerman, dia ada tol, autobahn kalau nggak salah. Jadi itu tolnya boleh kecepatan, nggak ada speed limitnya. Nah, mobil-mobil di situ M3, M5, ya kan, Charles 63 lah, apa segala macam itu G-Class yang kenceng-kenceng pakainya, kadang pakai roof box, di orang nggak pusing masalah safety-nya gitu. Nah, di situ kita juga nilai, wah ini aman banget, kenceng, kecepatan tinggi, tidak bisa coefficient of drag-nya itu tidak terlalu mengganggu gitu kan, ada desain yang diperhitungkan, ada safety yang diperhitungkan, dan mereka sangat berpengalaman. Jadi bukan kayak tinggal bikin aja terus selesai, bentuknya kayak begini terus selesai. Nah, itu peniru, gampang. Tapi untuk konstruksinya apa segala macam, yang itu saya pasti jamin peniru nggak bakalan bisa. Bumbunya dari awal core-nya, bahan ABS-nya, dia mikirin anti UV-nya, itu yang nggak bakalan secepat itu bisa diikutin oleh peniru gitu loh. Ya, jadi kita masih menghargain adalah desain dari orang itu, desain dari brand itu. Nah, itulah kenapa kita masih menggunakan brand-brand yang impor. Selama saya nggak percaya diri untuk membuat barang seperti itu, yang safety-nya, faktor safety-nya sangat tinggi, wah, lu jangan coba-coba. Nah, kemudian ketika marketnya udah terjadi dan tercreate dengan baik, saya juga jadi melihat kemarin waktu pandemi kita sempat sama keluarga kita pakai Tiguan All Space bertujuh, pakai Rubox Motion 800 waktu itu karena itu sampel yang lama, padahal saat itu udah ada yang baru Motion XT, XL kayak gitu-gitu. Kita tapi pasti pakai Motion 800, itu happy banget, nggak ada limbung apa segala macem, istri juga happy, barang bisa dibawa semua, barang anak-anak karena anak saya masih kecil pada saat itu, semua happy, aman, dan banyak orang yang melihat gitu kan, beli di mana apa segala macem. Nah, itu seneng banget di hati kita. Nah, tapi ketika dalam perjalanan ini saya juga banyak melihat, memang karena lintas jarak jauh, banyak juga yang pakai roof box yang merek-mereknya saya nggak tahu. Jadi, nah ini apa ya? Ini merek apa ya? Oh, bentuknya bagus juga. Oh, bentuknya lucu juga. Tapi saya melihat di jalan, kok ada yang goyang begini. Goyang. Oke, bukan Thule. Ini merek Thule. Apa nih goyang? Lepas salah Thule atau salah siapa? Waduh, saya bilang kalau sampai ini lepas di jalan, kena gue yang di belakang, bahaya banget. Itu satu. Kedua, sampai lu lepas di jalan dan viral, bayangin, nggak boleh pakai roof box semua di semua mobil, semua akan jadi dilarang. Akhirnya kan berarti merugikan kita sebagai penjual pasti, si Rodaling pasti sangat juga rugi, dan yang lain penjual-penjual roof box yang baik, brandnya bagus, juga akan sangat rugi ketika ada batasan seperti itu. Padahal dengan mobil ada roof rail atau tanpa roof rail, itu ada titik namanya index slotnya, yang kalau kalian baca jadi kalau kalian beli mobil, kalian baca tuh, jadi atapnya itu tuh boleh nggak dipasangin itu, dan bisa nggak dipasangin itu semua penjelasannya ada. Kayak contohnya di mobil saya di Tiguan All Space, Volkswagen, kalau kalian pemilik mobil itu, kalian boleh lihat tuh di manual instructionnya, kalian bisa lihat itu index slotnya di roof railnya itu 75 kilo. Jadi roof rail itu boleh dibebankan beban sebesar 75 kilo, termasuk berat roof boxnya. Jadi kalau berat roof boxnya 20 kilo, lu bisa bawa barang sebesar dia 55 kilo lagi gitu. Jangan dipas-pasin, jangan juga dilebih-lebihin. Kita ikutin aja, maka itu masuk faktor aman. Nah, balik lagi seperti dengan faktor keamanannya, didesain di Eropa, kita percaya sama brandnya, kita percaya brand ini akan membawa keamanan dan kenyamanan, safety yang tinggi itu ke kita, jadi kita trust sama brandnya. Nah, itu yang paling penting. Nah, yang saya sangat sedih sekarang tuh bukan kita menjelekkan brand lain, tapi mereka masukin brand, pedagang masukin brand karena ikut nih alurnya penjual roof box, kemudian masukin brand-brand aja dari mana aja. Nah, itu cikal bakalnya apa ya, sembarangan lah istilahnya. Ada helm ya, kita tahu ada merek yang bagus, ada Arai, ada Sui, kemudian ada merek-merek yang istilahnya bukannya menstigmakan satu brand, tapi ngasal aja gitu loh, asal murah bentuknya mirip gitu loh. Jadi itu yang kita takut, karena berbahaya, mencelakakan orang. Itu ngeri banget kalau lepas di jalan dengan kecepatan
80 sampai 100 km per jam lah terbang ya kan, itu bahaya banget. Nah itu saya sangat khawatir. Jadi ya kita tetap menjual Thule karena faktor safety. Untuk mengcounter harga yang seperti itu, kita ngeluarin merek baru lagi namanya Yakima Roof Box. Gitu Yakima kita lihat waktu di SEMA banyak banget yang pakai. Kalau kalian punya diecast, pasti pilihan diecastnya untuk taruh roof box di atas tuh ada Thule, ada Yakima. Nah Yakima itu bukan dari Jepang, tapi nama gunung di Amerika, Gunung Yakima. Nah itu jadi brandnya si Amerika jadinya, jadi bukan dari Jepang. Nah Yakima juga diproduksi di Eropa, brandnya dari US, kemudian kita jual di sini dengan harga yang entry level ya bisa dibilang. Masih medium high, karena harganya paling murah itu di 8-9 jutaan, kemudian dia paling mahal itu paling dinyentuhin harga 11-12 juta, dengan kapasitasnya 500-550 liter. Jadi menurut saya masih masuk akal dengan kapasitasnya. Bentuknya nggak sekeren Thule yang lancip-lancip, seceper-ceper, tapi kalau kalian cari fungsionalnya bawa barang, ini bisa ngegantiin brand itu. Harganya lebih friendly, tapi kualitasnya, safety-nya tetap sama gitu. Nah, selalu ada option brand kayak begitu. Jadi kita jangan perlu khawatir ketika kita pengen barang yang safety, faktor safety tinggi, barang yang baik, brandnya bagus, selalu ada kali duanya. Kita tetap masih percaya mereka ngedesain dengan tesnya di tunnel apa segala macam, itu masih jauh lebih rumit lah dibanding hanya bentuknya mirip, rupanya mirip, locknya udah gaya mirip. Nah itu gawat. Terakhir ada satu model lagi dari Thule, ini juga untuk lebih entry levelnya lagi, lebih murah lagi dengan kapasitas tentunya lebih kecil. Itu dari Ino. Jadi ini modelnya nih. Jadi Ino ini dari Jepang, brandnya Jepang, kemudian dijual sama Rodaling di Indonesia supaya kita makin friendly lagi harganya. Jadi kita sekarang ada kasta yang mau nggak mau dengan perjalanannya, karena si Thule itu juga nggak dibuat di negara lain selain di Jerman. Mereknya kalian udah tahu dari Eropa. Nah, itu karena dia udah kelasnya udah segitu, dia harus lebih mahal, dia nggak kuber. Makanya kita harus keluarin brand lain lagi, Yakima Roof Box. Yakima Roof Box juga akan naik, makin nggak kuber. Kita punya Rhino-Rack, kita juga ada Rhino-Rack. Nah, kita juga ada Ino. Oke. Kiranya itu aja penjelasannya. Semoga Banteng Mas semakin berkembang. Di 2023 ini kita akan membuka showroom kita di Tangerang dari cabang kita Raptor Motorsport. Sekian aja. Semoga tahun ini kita sesuai plan. Raptor Motorsport rampung di 2023. Akhir tahun mudah-mudahan kekejar. Tunggu kejutannya. Terima kasih banyak. Thank you guys.